warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Perkenalkan, nama saya Lukti Gian Soekarno, tenaga perpustakaan dari SMA Negeri 2 Metro. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, lebih tepatnya pada bab 5 tentang layanan perpustakaan, yaitu pasal 14 ayat 1, bahwa pelayanan perpustakaan berorientasi pada pelayanan prima dan berorientasi pada pemustaka. Sejak bekerja di perpustakaan SMA Negeri 2 Metro, tantangan utama yang saya hadapi adalah bagian pelayanan. Kenapa? Karena pelayanan perpustakaan masih manual. Belum adanya peminjaman, pengembalian maupun perpanjangan buku menggunakan komputer, tapi masih menggunakan manual. Kemudian ruang baca yang terbatas, hanya memiliki satu meja baca. Kemudian belum adanya penelusuran informasi bagi pemustaka, yaitu siswa-siswa di sekolah. Berikut aksi yang dilakukan selama bekerja di SMA Negeri 2 Metro dari segi pelayanan perpustakaan. 1. Layanan sirkulasi. Inventarisasi buku-buku yang ada di perpustakaan menggunakan aplikasi SLIMS, Senayan Library Management System, yang memudahkan dalam layanan sirkulasi, juga inventaris buku lebih rapih dan terstruktur. 2. Layanan baca yang dulunya terbatas karena ruang perpustakaan terbatas, kini lebih luas dan bisa menampung kelas untuk belajar di perpustakaan. 3. Layanan referensi. Sebagai tenaga perpustakaan, kita juga bisa memberikan referensi bagi pemustaka, yaitu saat siswa ingin mencari kebutuhan informasi dalam mengerjakan tugas. 4. Layanan internet dan penelusuran informasi. Ada 3 komputer yang disediakan bagi pemustaka untuk melakukan penelusuran informasi di perpustakaan. 5. Layanan kunjungan edukasi. Beberapa sekolah lain datang untuk belajar tentang perpustakaan, meliputi layanan, pengelolaan, maupun pengembangan perpustakaan. 6. Layanan pojok baca di sekolah, meliputi pojok baca lobi di sekolah, pojok baca UKS, pojok baca koperasi, pojok baca lab fisika, pojok baca lab biologi, pojok baca lab kimia, dan pojok baca saung perpustakaan. 7. Layanan Jumat Literasi yang diadakan setiap Jumat, pekan ketiga setiap bulannya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan minat baca dan skill mereka dalam bercerita buku yang sudah dibaca bagi pemustaka. 8. Layanan media sosial. Perpustakaan memiliki beberapa platform media sosial. Isi konten meliputi kegiatan di perpustakaan, pelayanan di perpustakaan, dan pengembangan perpustakaan. Layanan media sosial ini juga mengenalkan perpustakaan tidak hanya di dalam sekolah, tapi juga di luar sekolah. 9. Layanan pojok baca di kafe. Mulai tahun 2023, perpustakaan menyediakan rak buku di 2 tempat, yaitu Matrok Cafe dan Fox Cafe. 10. Layanan baca bareng di kafe. Dilakukan di luar jam sekolah ataupun di saat weekend. Layanan ini meningkatkan minat baca melalui pendekatan bagi Gen Z. 11. Layanan Sunday Reading. Berkolaborasi dengan WES, Women Environment Studies Payungi, dilakukan setiap hari Minggu di Pasar Yosomulyo Pelangi sejak tahun 2024. 12. Layanan Disabilitas Corner. Selain bisa membaca buku yang disediakan, juga berkolaborasi dengan WES Payungi, para adik-adik disabilitas diberikan keahlian bagaimana cara menyusun buku di rak. Prestasi yang diraih perpustakaan. 1. Juara 2 Lomba Perpustakaan SMA Sederajat tingkat provinsi tahun 2014 BPAD Lampung. 2. Juara 3 Lomba Perpustakaan SMA Sederajat tingkat provinsi tahun 2016 BPAD Lampung. 3. Juara Harapan 1 Lapak Baca Terbaik Lorong Baca Dispusarda Kota Metro tahun 2017. 4. Juara 2 Lomba Perpustakaan SMA Sederajat tingkat provinsi tahun 2018 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung. 5. Juara 3 Lapak Baca Umum Terbaik Lorong Baca Dispusarda Kota Metro tahun 2018. 6. Juara 2 Lapak Baca Tematik Terbaik
Lorong Baca Dispusarda Kota Metro tahun 2019. 7. UM Metro Award The Literary Awareness School tahun 2021. 8. Juara 2 Lomba Perpustakaan SMA Sederajat Tingkat Provinsi tahun 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung. 9. Juara 2 Lomba Perpustakaan SMA Sederajat Tingkat Provinsi tahun 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Lampung. Pelayanan perpustakaan tidak membutuhkan biaya yang besar tapi memberikan dampak yang besar. Salah satunya adalah dengan cara berkolaborasi, tidak hanya dari segi materi tapi juga dukungan. Pelayanan perpustakaan juga memberikan dampak baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Mari kita wujudkan tenaga perpustakaan hebat Indonesia maju. Terima kasih.